Halo teman-teman semua, kali ini kita akan bahas tentang subnetting ya. Jadi jika sebelumnya kita udah ngebahas tentang prefix ya, bagaimana cara untuk mendapatkan prefix yang paling efektif, kali ini kita akan bahas tentang subnetting. Nah, ketika kita bahas tentang subnetting, tentunya kita akan melihat beberapa poin-poin di sini yaitu terkait dengan total IP, berarti dengan prefix tersebut kita dapat IP berapa totalnya, kemudian subnet mask. Nah, sebenarnya subnet mask ini tuh mirip ya dengan prefix ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di Mikrotik ya, device-device Mikrotik, dia pakainya prefix. Sedangkan kalau misalkan di Cisco, dia pakainya subnet mask. Nah, subnet mask itu dia seperti ini ya teman-teman. Eh kita ke konfigurasi. Nah, ini ada subnet mask. Nah, dia sebenarnya sama dengan prefix ya. Kalau misalkan prefix itu kan dia pakai slice berapa ya, kayak misalkan slice 24, 26, 25 gitu ya. Nah, kalau misalkan subnet mask biasanya tuh formatnya tuh 255 ya, seperti ini gitu. Ini kalau misalkan dia prefixnya 24. Nah, prefix 24 subnet dalam bentuk subnet mask itu bentuknya seperti ini. Jadi itu kira-kira yang akan kita bahas, subnet mask berapa yang cocok ya. Kemudian kita akan bahas tentang IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Jadi kalau misalkan untuk IP network itu IP yang diassign yang benar-benar untuk network sendiri. Dia tidak bisa dipakai untuk device apapun, misalkan laptop, komputer gitu nggak bisa. Nah, kalau IP broadcast pun sama gitu. Cuman bedanya keduanya ini ada perbedaan gitu. Nanti kita akan bahas di flow ya ini ya. Kemudian kalau misalkan untuk IP range itu dia IP yang bisa dipakai untuk di-assign atau diterapkan ke laptop-laptop gitu. Nah, pada contoh kasus ini kita coba pakai ya 192.168.1.x ya. Kita nanti ini berapa? Nanti kita dapatkan dari ini. Slash-nya prefixnya 28 ya. Ini 28 dan total IP yang bisa kita dapatkan dari uh, slash 28 itu adalah ya 2 pangkat 32 minus 28, dimana dia adalah 2 pangkat 4 which is adalah 16. Jadi total IP yang didapatkan dari slice 28 adalah 16 IP. Jadi di sini kita bisa update ya, kita dapat 16. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mencari subnet masknya. Nah, subnet mask itu didapatkan dari 256 dikurangi total IP, di mana total IP yang kita dapatkan tadi adalah 16 gitu. Jadi total IP, sorry, 256 dikurangi total IP 16 sama dengan 240. Jadi nanti format yang didapatkan adalah 255 gitu ya. Jadi seperti ini. 255, 255, 255, 240. Nah, ini sama aja kita punya prefix 28. Jadi kalau misalkan kita buat di Cisco sini ya, misalkan kita 168.1.2 gitu ya, misalkan ya, 240. Nah, ini beratnya kayak kita tuh membuat sebuah jaringan, di mana jaringan itu menggunakan prefix 24, sorry, 28. Nah, kita dapat di sini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan subnet masknya yaitu 255, kita angkat dulu ini. Nah, 255, 255, 240. Nah, kemudian di sini kita akan coba mencari IP network dan juga IP broadcast gitu ya. Nah, IP network dan juga IP broadcast itu kita kita ambil dari first IP dan juga last IP. Nah, tadi kan kita udah dapet ya 16, total IP-nya itu ada 16. Jadi kita bisa ngambil gitu. Kita ngambil dari first IP-nya berapa, kemudian last IP-nya berapa. Nah, kalau misalkan kita pakai seperti ini gitu ya, 192.168.1 X ya. Ini kita bisa ambil berapapun.
di rentang 0 sampai 255. Jadi kalau misalkan kita ingat ya, IP itu rentangnya adalah 0 sampai 255. Kita tuh bisa pakai ambil gitu. Misalkan di sini kita ambil HP networknya ya, itu adalah 0, kemudian IP broadcastnya adalah 15. Kenapa di sini 0, kenapa di sini 15? Karena total IP-nya adalah 16. Jadi kita bisa ngambil IP network, di mana IP network itu adalah first IP-nya dari range 16 ini, dan juga last IP-nya adalah IP terakhir dari range ini. Nah, ini kok 15 bukan 16 gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman jumlah gitu ya, 0, 1 gitu ya, 1 sampai 15 itu kan ada totalnya 15. Nah, 0 ya, itu kan IP juga gitu ya. Jadi total IP-nya jadi 16. Mungkin lebih gampangnya gini ya teman-teman ya. Misalkan kita punya total IP 4 gitu ya. Total IP 4 kan pasti 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ini kan total IP-nya ada 4. Nah, ini adalah sorry. Nah, ini adalah IP network, ini adalah IP broadcast dengan total IP 4 gitu ya. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Kenapa ini 16? Nah, di sini kita bisa ngebuat lagi gitu. Jadi, ada yang namanya blok subnet. Jadi ini adalah blok subnet 1, ini blok subnet 2, ini blok subnet 3. Jadi, dengan total IP 16, kita sebenarnya bisa ngebuat blok subnet yang banyak karena 0 sampai 25 ini dibagi 16 kan masih banyak ya sisanya gitu ya. Misalkan kita buat 0 sampai 15 itu kan masih ada ruang yang banyak gitu. IP yang banyak yang bisa dipakai. Nah, kita bisa buat blok subnet kedua. Jadi namanya blok subnet. Ini blok subnet 1 misalkan kita 0, 15 ya. Kemudian blok subnet kedua itu caranya adalah ini ditambahkan total IP. Nah, jadinya adalah 192, 168, 116. Nah, kemudian untuk mencari IP broadcast blok subnet kedua, itu kita bisa cari IP network di blok subnet ketiga. Misalkan di blok subnet ketiga itu kan dari ini, blok subnet kedua dari IP network ditambah total IP. Jadinya kan 32 gitu ya. Nah, untuk mencari IP broadcast blok subnet kedua itu dikurangi 1. Dari ini kurangi 1, 31. Dari ini kurangi 1, jadi 15. Jadi gitu teman-teman. Untuk cari blok subnet dari total IP gitu ya. Nah, ini bisa diteruskan teman-teman. Jadi kita bisa bikin blok subnet yang banyak sampai benar-benar mentok di 255. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 255 ya nggak bisa gitu. Jadi terkait dengan API network misalkan kita mau pilih blok subnet yang mana gitu ya dari range IP sekian. Misalkan kita mau pakai yang blok subnet kedua aja nih gitu ya karena mungkin angkanya lebih gede gitu ya. Bisa juga gitu. Jadi kita pakai 16 ini sebagai IP network, kemudian 31 sebagai IP broadcast. Jadi misalkan kita mau ambil yang 16 aja ya gitu. Berarti di sini kita update ya. 92.168.1.16 ini adalah IP network. Kemudian 192.168.1.1.30 berapa tadi? 31 ya. Itu adalah IP broadcast. Nah, terakhir kita mau cari IP range ya. IP range yang bisa dipakai gitu ya. Atau mungkin kita mau coba dulu deh. Kita simulasikan ya. Misalkan kita coba kita pakai subnet mas 240, kemudian kita assign sebuah IP network ke IP broadcast atau IP broadcast ke device itu harusnya nggak bisa karena memang dua IP ini tuh nggak bisa dipakai untuk sebuah device gitu ya. Jadi ini memang dikhususkan untuk IP network dan juga IP broadcast. Kita coba ya, waduh, close ya tadi ya. Oke, kita coba. Waduh, ini kita nggak bisa ya. Oke deh, harusnya ini nggak bisa ya. Kalau misalkan kita coba buat nge-assign ini ke sebuah device itu nggak bakal bisa. Kedua IP ini memang dikhususkan untuk network dan juga broadcast. Nah, sekarang kita tinggal ngitung aja.
ketiga, hitung IP range ya. Nah, IP range dari misalkan tadi kita ambil 1631 ya. Nah, itu untuk IP range-nya itu adalah 17 sampai 30 gitu ya. Nah, kita tambahkan ini untuk IP range yang blok subnet 1 ya, teman-teman. Jadi ini gini aja deh. Blok subnet 1 ya. Ini untuk blok subnet 1, kemudian kalau untuk blok subnet kedua itu adalah 17 sampai 30. Jadi ini ya. Dan seterusnya. Ini sampai seterusnya tuh bisa kita bikin blok subnet yang banyak. Cuman pada kasus ini kita coba dua aja, untuk yang satu, blok subnet 1 sama blok subnet kedua. Jadi untuk yang bisa kita dapatkan di sini adalah ini ya. 192.168.1.17 sampai 30 ya. Jadi IP range yang bisa kita dapatkan dari format IP 192 ini dengan prefix 28, subnet masknya ada 240 gitu ya. Itu kita dapatkan informasi bahwasannya total IP-nya adalah 16, subnetnya 240, IP networknya 16, IP broadcast-nya 31, IP range-nya adalah 17 sampai 30 ya. Jadi 17, 18, 19, 20 sampai 30 itu bisa dipakai untuk device gitu. Tapi kalau misalkan untuk network dan juga broadcast ini nggak bisa dipakai untuk device, itu ini bakal error gitu ya teman-teman. Nah mungkin itu teman-teman terkait dengan subnetting ya, informasi menentukan informasi-informasi ini, semoga bermanfaat.